Selamat siang, saya Teguh Haikal Azira Nasrul dengan NIM 2019-09-1046 akan menjelaskan tentang pengantar material konstruksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur. Menurut Associated General Contractor of America, infrastruktur adalah sistem dari fasilitas umum, baik yang didanai oleh publik ataupun swasta, yang menyediakan layanan pengiriman dan standar kehidupan yang berkelanjutan. Tujuan bangunan dan infrastruktur antara lain ada 3, yaitu bangunan rumah tinggal dibuat untuk orang kepentingan tempat tinggal, kantor dibuat untuk pelayanan masyarakat, dan infrastruktur dibuat untuk bertujuan menjalankan aktivitas sehari-hari. Jenis infrastruktur ada 7 yang tertera pada PPT tersebut. Sini kayu. Kayu bahan yang ramah lingkungan karena bahan kayu dapat diproduksi dengan cara siklus tanam. Kayu juga merupakan sumber kekayaan alam yang tidak ada habisnya. Jika dikelola dengan baik, kayu dinyatakan juga sebagai renewable resource. Di sini terdapat gambar bagian-bagian kayu dan terdapat 15 jenis kayu. Di sini adalah kelas kayu menurut tingkatan keawetan. Ada 5 kelas dan ada juga kelas kayu menurut tingkatan kekuatan. Ada 5 kelas juga. Di sini ada 3 sifat fisik kayu, berat jenis, higroskopik, dan warna kayu. Di sini ada 3 sifat-sifat mekanik kayu, kekuatan tarik menahan gaya, kekuatan tekan menahan gaya, dan kekuatan lentur. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat mekanik kayu yaitu berat jenis, struktur kayu, kelelahan kayu. Sini adalah agregat yang berartikan bahan mineral seperti pasir, batu kerikil, dan crushed stone. Agregat menurut ukurannya terdapat 2, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Di sini terdapat fungsi agregat, terdapat klasifikasi agregat menurut asalnya yaitu natural agregat dan artikel agregat, dan klasifikasi agregat menurut sumbernya yaitu igneous rocks dan sedimentary rocks. Di sini adalah spesifikasi gradasi agregat yang terdapat pada tabel kiri atas. Agregat menurut bentuknya terdapat pada tabel yang di bawah dan contoh dari bentuk agregat tersebut. Di sini adalah agregat menurut teksturnya, yaitu ditinjau dari teksturnya terdapat 5 tekstur yaitu halus, berbutir, kasar, kristalin, dan sarang lebah. Kekuatan ini tergantung pada ikatan antara pasta semen dan agregat tersebut. Toughness atau kekerasan didefinisikan sebagai daya tahan agregat terhadap kehancuran akibat beban. Dan yang terakhir adalah hardness, adalah daya tahan agregat terhadap kehausan. Dapat kita lihat di sini juga ada catatan-catatan lainnya. Di sini adalah sifat fisik agregat yaitu spesifik gravity dan porositas. Dan di sini adalah kondisi agregat berdasarkan kandungan airnya dibagi ada 4 kondisi. Masuk ke semen. Semen yang menurut terminologi umum dapat digambarkan sebagai bahan yang memiliki sifat perekat yang mampu mengikat bahan mineral menjadi suatu kesatuan yang padat. Di sini ada pembuatan semen Portland. Nah, di dalam pembuatan semen Portland dikenal sebagai 2 pembuatan, yaitu wet process dan dry process. Ini adalah urutan proses pembuatan semen dan komposisi kimia pada Portland semen. Dapat dilihat dalam tabel tersebut. Ini adalah kehausan penggilingan, jenis-jenis semen hidrolis, panas hidrasi, dan jenis-jenis semen non-hidrolis dapat dilihat dari catatan yang telah ada. Ini adalah runtutan dari pengujian semen. Ada 2 yaitu pengujian di lapangan dan pengujian di laboratorium. Penyimpanan semen juga termasuk ke dalam pemakaian air dan semen terlalu banyak dapat menyebabkan penyusutan yang luar biasa dengan mengikatnya kecenderungan untuk terjadinya retak-retak. Ini adalah fungsi air pada semen. Tujuan utama pemakaian air yaitu proses hidrasi dan perawatan, dan air yang diperlukan untuk beton. Nah, ini adalah syarat umum air yang terdapat pada tabel tersebut. Ini syarat mutu air. Terdapat garam-garam anorganik, NaCl dan sulfat, air asam, air basah, air gula, minyak, rumput laut, dan zat-zat organik. Di sini terdapat campuran atau bahan yang ditambahkan pada campuran beton pada tahap pencampurannya. Di sini ada tujuan untuk menggunakan campuran di beton. Dan inilah adalah bahan kimia lainnya pada konstruksi beton. Pada admixture atau campuran yang digunakan terdapat 7 yaitu plasticizer, retarding, acceleration, water reducing and retarding admixture, water reducing and accelerating admixture, dan super plasticizer, dan yang terakhir air entering admixture.
Beton segar atau beton plastis adalah material campuran segar dari semen, air, dan agregat yang dapat dicetak dalam bentuk apapun. Di sini terdapat workabilitas yang didefinisikan pada 3 hal, yaitu kompaktibilitas, mobilitas, dan stabilitas. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi workabilitas suatu beton. Tendensi untuk terjadinya segregasi yang ditentukan oleh 5 faktor. Segregasi ini disebabkan oleh 4 hal. Dan contoh beton yang mengalami segregasi pada konstruksi bangunan yaitu ada 4 hal juga. Kecenderungan terjadinya segregasi dapat dicegah dengan cara penggunaan air sesuai dengan syarat, ukuran agregat sesuai dengan syarat, dan pemadatan dengan baik. Dapat dilihat pada gambar contoh segregasi. Ini ada bleeding, susut, rongga lubang, pengkristalan, bercak-bercak seperti basah, menggelembung. Dan di sini ada ujinya yaitu SLAM test. Di dalam SLAM test terdapat 3 kategori uji, yaitu SLAM sebenarnya, SLAM geser, dan SLAM mengalami keruntuhan seluruhnya. Dapat dilihat dalam materi tersebut. Kita masuk ke dalam beton atau bahan konstruksi bangunan yang terdiri dari semen dan bahan lain seperti semen, agregat, dan air. Ini adalah aplikasi struktural. Terdapat beberapa beton yang sudah terlihat pada gambar tersebut. Kuat tekan beton digunakan untuk mengukur beton tersebut apakah memiliki kuat tekan yang baik atau tidak. Nah, di sini standar yang kita acu adalah standar yang dibuat oleh negara Amerika atau ASTM. Ini adalah bentuk benda uji pada beton, yaitu ada benda uji kubus dan benda uji silinder. Kekuatan tekan beton pun kita melihat dalam SNI 2843/2002 pasal 3.33. Ini adalah beberapa faktor lain yang mempengaruhi kekuatan tekan beton, yaitu ada 5 faktor. Ada faktor air semen, grafik hubungan antara faktor air semen dan kuat tekan silinder beton yang terlihat pada gambar. Di sini adalah jumlah dan jenis semen. Dan ini adalah umur beton. Umur beton dapat kita lihat dalam tabel tersebut. Ini adalah pekerjaan perawatan, jenis gradasi agregat, persyaratan kuat tekan beton, pemakaian kuat tekan beton, perbandingan air semen. Beton dengan tingkat perbandingan air semen yang tinggi akan membentuk beberapa karakteristik, yaitu ada 3 karakteristik, dan keuntungan menjaga perbandingan air semen dalam kondisi rendah pada beton ada 3 juga. Di sini ada kuat hancur beton dan kuat tarik beton. Dapat dilihat dalam materi di sini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan di dalam penjelasan video ini. Bila memang masih kurang jelasnya, saya sendiri meminta maaf. Selamat siang dan terima kasih semuanya.